Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, Kitabu Bayani Ahkamis Siyami. Para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang saya hormati, Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sanusi, Ustaz Nafillah, orang tua kita, Kong Perang, Kong Madi, Kong Samin, Kong Muhashim, Bah Haji Ma'ruf, PRT kita, Bang Erwin Syahrul, serta para orang tua yang hadir dalam kesempatan malam hari ini dan seterusnya, insyaallah. Sebelum nanti kita tawakuf pengajian, kembali kita ingatkan masalah puasa. Dan mudah-mudahan sama-sama rajin-rajin doa, sama-sama rajin munajat kepada Allah. Mudah-mudahan bulan puasa tahun ini dalam keadaan normal. Jadi kita kangen tarawih bareng, kangen tadarusan, kangen macam-macam dah, ya. Termasuk yang jual asinan juga kangen, ya, jualan lontong kangen, itu. Ya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Bayani Ahkamis Siyami, kitab penjelasan tentang hukum-hukum puasa. Wa huwa, dan siyam, wasaumu, dan saum, masdarani, dua-duanya ini masdar, ya, dua-duanya ini masdar. Jadi kalau di dalam ilmu sharaf itu masdar itu yang paling gampangnya alladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Dia berada di posisi nomor 3 pada saat pindahnya kata kerja. Maksudnya bagaimana? Biasa tuh kalau kita di pondok-pondok disuruh tasrifan, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun. Itu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, atau fa'ala yaf'alu, ya. Itu fa'ala yang pertama, yaf'ulu yang kedua, fi'lan yang ketiga. Nah, masdar inilah yang ketiga. Fa'ala yang pertama fi'il madhi, yaf'ulu yang kedua fi'il mudhari'. Nah, yang ketiga namanya masdar. Apa itu masdar? Sumber. Ya, artinya masdar adalah sumber. Kenapa? Karena masdar ini adalah sumber dari semua kalimat yang ada. Jadi shoma yasumu sauman wa siyaman. Jadi masdarnya ada dua, saumun sama siyam. Jadi dua-duanya masdar ini dia. Ma'nahuma, arti keduanya, arti daripada saum dan siam sama artinya. Lughatan secara bahasa, al-imsaku
yaitu menahan. Jadi kalau bapak-bapak misalnya nih ada yang kena gula, terkena diabetes. Begitu terkena diabetes, nggak berani minum teh manis. Begitu ditawarin, Bapak mau teh manis apa kagak? Enggak, saya lagi puasa teh manis. Ya, lagi puasa teh manis. Apa maksudnya puasa teh manis? Nahan dari teh manis. Ada lagi, mohon maaf ya, jangan ke rumah dulu, saya lagi puasa ngomong. Ya, lagi puasa ngomong. Puasa yang ngomong maksudnya apa? Puasa ngomong, tahan omongan, kagak mau ngomong, ya. Jadi puasa secara bahasa artinya nahan, ya. Jadi kata-kata saumun bisa dipakai buat kata-kata menahan. Dari apa aja udah nahan, itu saum, ya, secara bahasa. Nah, bagaimana menurut syariat? Menurut syariat yang namanya puasa, imsakun adalah menahan, an muftirin, menahan dari yang membatalkan. Jadi menahan dari yang membatalkan. Apa emang yang ngebatalin? Nah, ntar kita belajar yang ngebatalin apa aja. Ya, minum, makan, kan gitu toh yang ngebatalin. Jadi nahan dari sesuatu yang membatalkan. Jadi kalau yang enggak ngebatalin enggak apa-apa. Jadi menahan dari yang membatalkan. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Jadi puasa orang harus apa? Harus niat. Jami'a naharin, sepanjang siang. Ya. Maksudnya sepanjang siang, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau fajar udah terbit, udah puasa mulai. Matahari terbenam, puasa selesai. Puasa mulai, terbitnya fajarnya udah terbit. Walaupun belum adzan, tetap puasanya udah mulai. Kan tempo-tempo ada yang adzan ketinggalan. Ya, tempo-tempo ada yang adzan terlambat adzannya. Padahal fajarnya udah. Ya. Jadi patokannya fajar. Bagaimana kalau waktu imsak? Nah, waktu imsak itu waktu yang sunnah untuk mulai puasa. Sunnah mulai puasa, udah nggak ngapa-ngapain. Itu waktu imsak, sunnah. Tapi kalau kita misalnya mau minum, mau makan di waktu imsak masih boleh. Ya, waktu imsak nih kita mau makan, mau minum, mungkin ada yang ngerokok, masih boleh. Tapi kalau udah terbit fajar nggak boleh udah. Gitu ya. Terbit fajar. Nah, terbit fajar ini, terbit fajar nih, itu biasanya bareng sama adzan. Cuman kadang-kadang adzan ada yang terlambat, itu doang masalahnya. Karena adzan itu menandakan kalau masuk waktu subuh. Kayak misalnya nih, waktu zuhur misalnya jam 12 lewat 5,
Ada nggak yang adzan jam 12 lewat 10? Ada. Ya. Jadi misalnya nih bapak-bapak, misalnya waktu subuh jam 4 lewat 15, jam 4 lewat 20 baru adzan, jam 4 lewat 15 bapak-bapak masih minum, batal puasanya. Gitu ya. Jadi jangan kadang-kadang patokannya, apalagi adzan masjid itu kadang-kadang terlambat sekian detik. Kalau TV mungkin ya, TV karena TV udah di setel, dia pakai sistem. Jadi misalnya jam sekian udah terbit fajar, dia langsung adzan, gitu ya. Nah, jadi hati-hati, makanya dianjurkan kalau udah imsak udah ya. Nah, imsak itu menandakan sekitar kurang lebih 10 menit sebelum waktu subuh, itu imsak. Jadi kalau udah ada imsak, waktu imsak telah tiba, berarti 10 menit lagi adzan subuh. Jadi udah hati-hati tuh kalau udah imsak ya. Jadi yang namanya puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bagaimana buat anak-anak yang belajar? Buat anak-anak yang belajar, jangan dipatokin. Jangan dipatokin zuhur, ntar zuhur buka. Ya, ntar zuhur buka, jangan. Biarin aja sampai dia nggak kuat dah. Misalnya dia nggak kuat jam 11, udah jam 11 kasih air. Emang belum wajib. Ini anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil nih yang lagi dilatih buat puasa. Udah sampai dia kuatnya jam 2 dia makan. Jam 3 dia makan. Jangan. Ntar ya harus johor dulu. Aturan dari mana harus johor dulu? Ini anak kecil yang pertama dia nggak wajib puasa. Yang kedua, jangan sampai dia punya pikiran ntar gede boleh buka johor. Ya, jangan ntar dia gede punya pikiran boleh buka zuhur. Padahal nih itu cuman lagi ngelatih dia, bukan terus dia punya pemahaman yang salah. Zuhur boleh buka, nggak ada. Ya, jadi biarin aja. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ngerayu misalnya, ntar dah dikit lagi, ya udah tidur. Asar nggak kuat banget dia nih, kasih. Ya, asar udah nggak kuat misalnya nih, udah kasih buka. Atau kalau masih bisa dirayu, ajak jalan-jalan, begitu. Ya, bapak-bapaknya nih, ajak anak-anak jalan-jalan, gitu. Kemana kek? Asal jangan jalan-jalan aja, jangan jalan-jalan cuci mata. Jalan-jalan cuci mata, ngabuburit, ngeliatin perempuan. Begitu ngeliatin perempuan aja, udah pahalanya rontok. Ya, hati-hati. Nah, jadi qabilin lisaum, ya. Jami'an naharin, sepanjang siang dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Qabilin lisaum, waktunya juga nerima buat puasa. Itu yang namanya puasa. Ini kan puasa, ini bukan cuman yang kita lagi bahas bukan cuman puasa Ramadan, bukan. Puasa secara keseluruhan. Jadi yang namanya puasa memang menahan dari yang membatalkan dengan niat khusus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan waktunya itu
boleh untuk puasa, nerima untuk puasa. Kayak misalnya nih bapak-bapak ngomong, besok saya mau puasa boleh apa kagak? Emang hari apa besok? Minggu. Itu hari Minggu itu boleh nggak buat puasa? Oh boleh, ya udah puasa. Gitu ya. Kalau misalnya saya mau puasa, tapi kan nggak ada apa-apaan, lah nggak ada masalah. Emang kalau mau puasa harus ada apa-apa? Senin Kemis oke. Ramadan harus, kan gitu. Puasa ayyamul bid sunnah, ayyamus sud sunnah. Itu kalau hitungan hijriahnya 13, 14, 15 sama 28, 29, 30 ya, itu hitungan hijriahnya sunnah puasa. Kagak di tanggal itu nggak apa-apa. Jadi nggak di tanggal itu juga nggak apa-apa, bisa, nggak ada masalah. Misalnya saya mau puasa biar makin dekat sama Allah, boleh. Yang penting harinya emang nggak dilarang puasa. Beda misalnya hari Id, itu yang dilarang puasa, jangan puasa karena harinya nggak bisa, harinya nggak nerima. Paham ya? Hari tasyrik nggak boleh puasa tuh ya. Buat yang belum biasa misalnya dari pertengahan bulan Sya'ban, dari pertengahan bulan Sya'ban nih ke akhir bulan Sya'ban, buat yang nggak biasa puasa sunnah nggak boleh. Nah itu namanya waktu-waktu yang nggak nerima buat kita puasa. Selain itu bisa semua, maka boleh kita puasa. Bapak-bapak misalnya saya contohin, mau sholat ya, mau sholat apa? Saya Ustaz mau sholat hajat, mau sholat taubat. Sebenarnya minta sama Allah taubat, minta sama Allah hajat dengan cara sholat. Sholatnya sholat apa? Ya sholat biasa, baca kuliah, baca kulhu rakaat pertama sama rakaat kedua, nggak ada masalah apa-apa. Pengen sholat aja boleh nggak? Lo boleh banget, kapan aja selama waktunya nggak dilarang. Kalau waktunya misalnya dilarang, habis subuh misalnya, habis asar misalnya, ya yang waktu-waktu yang dilarang, nah jangan sholat itu. Tapi misalnya di waktu yang kagak dilarang, bapak-bapak misalnya habis sembahyang isya nih sholat, habis sembahyang isya sholat ba'diyah, habis ba'diyah mau ngapain lagi? Mau sholat aja apa udah, pokoknya saya sholat aja, boleh. Jam 9 di rumah sholat lagi, jam 10 sholat lagi, sampai kaki bengkak gitu misalnya ngikutin Nabi, lo boleh gitu ya. Jadi itu sholat sunnah mutlak namanya. Jadi kalau orang mau puasa tiap hari nggak apa-apa puasa. Yang penting hari-hari yang dilarang untuk puasa jangan puasa. Gitu ya. Jadi itu namanya qabilin lisawm. Itu hari nerima buat puasa. Min muslimin, dari orang muslim. Ini yang wajib puasa nih. Ya. Yang sah puasa nih orang muslim, akilin, berakal, nggak gila dia, tahirin, suci, min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Ya perempuan yang haid, yang nifas itu nggak boleh puasa. Bukan cuman puasa Ramadan, puasa qodok juga kagak boleh, puasa sunnah juga kagak boleh. Gitu ya. Nih yang perempuan yang lagi haid misalnya punya utang puasa tahun kemarin, dia mau bayar tapi lagi haid, nggak boleh.
Atau dia mau puasa sunnah, nggak boleh. Ya. Jadi yang puasa itu harus dalam keadaan suci. Jadi kalau dalam haid, nifas nggak boleh. Ya. Nah, kecuali perempuan dalam keadaan istihadah, itu lain urusan. Ya. Kalau haid, nifas nggak boleh. Wa syaraitu wujubi siyami thalathatu asya'a, dan syarat-syarat wajibnya puasa ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya', di dalam sebagian redaksi ada 4 perkara syarat wajibnya. Berarti kalau syarat wajib ini kaitannya sama Ramadan. Karena puasa secara umum itu yang wajib puasa di bulan suci Ramadan. Gitu ya. Jadi ini syarat wajib maksudnya apa? Syarat kewajiban orang yang akan puasa Ramadan. Yang pertama al-Islam. Islam. Jadi kalau kafir nggak bisa. Misalnya kafir mau ngikut, ya nggak sah. Dia mau ngikut, udah terserah. Saya mau ikut saya mau puasa, boleh. Sah apa kagak? Menurut ajaran kita nggak sah. Gitu ya. Kalau dia mau puasa silakan. Ya kan sama kayak sekarang gitu. Karena ada orang kafir pakai songkok. Ada nggak? Banyak. Ya, pakai songkok, pakai peci, kadang-kadang pakai peci putih, kadang-kadang assalamualaikum. Begitu. Kita bagaimana di dalam ajaran agama kita? Ya kalau dia mau pakai itu semua silahkan aja, nggak ada masalah. Dia mau puasa misalnya, silahkan. Tapi menurut ajaran agama kita, kalau belum beragama Islam nggak sah. Yang kedua, al-bulugh, udah balik. Makanya tadi saya bilang tuh anak kecil belum wajib. Ya, anak kecil ya dia belum wajib puasa. Jadi kalau bapaknya, emaknya pengen ngajarin dia boleh. Ya, jangan kejam-kejam. Orang belum wajib udah dikejemin. Misalnya dia bangun sahur, ajarin bangun sahur. Cuman kan kadang-kadang kita ini kalau sahur jam 3, ya kan? Ada yang sahur kagak mau mepet, jam 3, setengah 4 udah sahur. Ini buat yang anak kita yang belum wajib, jangan terlalu pedas sama dia masih ngantuk jam 3. Udah dibangunin ayo, bangun ayo, sahur udah. Ntar kesiangan yang pertama dia kagak wajib, udah santai aja. Maksudnya jangan kebangetan kejam. Bangunin, ntar bangunin lagi. Kalau udah kebangetan dekat, baru dah itu pakai air kayak gituin, usapin mukanya. Begitu, jangan pakai selimutnya ditarik. Karena apa jatuh dari kasur. Dia ngapa emang? Sahur, udah jam berapa ini? Lah, dia wajib aja kagak. Ya, jadi latihannya bertahap. Jangan terlalu keras. Kemudian al-aqlu, berakal. Wal qudratu 'ala shaum, dan mampu untuk berpuasa. Wa hadza huwa saqit, dan inilah dia yang tidak ada atau yang hilang ala nuskhati tsalatsa, pada redaksi yang mengatakan syarat wajibnya puasa ada 3. Kata-kata al-qudratu 'ala shaum, mampu untuk berpuasa, itu di sebagian redaksi nggak ada. Maksudnya mampu untuk puasa bagaimana? Bapak-bapak, antum a'raf bihalikum.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang ngerti kondisi diri pribadi. Wah, saya nggak kuat ini puasa. Benar tapi ya, bukannya nggak kuat nggak kuat malas, bukan. Dia tahu kondisinya. Oh, lagi nggak enak nih. Atau misalnya orangnya udah tua banget, udah 120 tahun misalnya umurnya, udah 120 tahun. Yang istilah kata baru tadi makan udah nanyain makan. Ada nggak yang begitu orang tua tuh? Kan ada yang begitu, baru makan udah nanyain makan. Lah gue dari tadi kagak dikasih makan ini. Lah padahal baru makan. Nggak kuat nih orang-orang begitu, nggak wajib dia puasa. Bapak-bapak misalnya nih nggak kuat puasa, nggak kuat ini puasa, udah dicoba kemarin misalnya, nggak kuat puasa, boleh nggak puasa ya. Cuma ada permasalahannya. Kalau orang nggak tahu dirinya kuat apa enggak, itu nggak boleh langsung nggak puasa. Puasa dulu, ntar udah kagak kuat baru buka, begitu ya. Kalau yang udah tua renta, wah emang udah ketahuan saban hari, emang kagak kuat dia. Asal 2 jam sekali makan, 2 jam sekali makan, emang gak kuat. Itu beda urusannya ya. Nah, fala yajibu shaum 'alal muttasib bi adadi dzalika, maka tidak wajib puasa atas orang-orang yang memiliki sifat lawan-lawan dari yang tersebut, lawan-lawan dari yang tadi. Kan tadi syarat wajibnya apa? Islam, baligh, berakal, mampu berpuasa. Lawannya nggak wajib. Kafir nggak wajib, belum baligh nggak wajib, orang gila nggak wajib, nggak mampu puasa nggak wajib. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang tanyain puasa?